mudik yang tadinya boleh jadi nggak boleh, terus boleh lagi, terus nggak boleh lagi, boleh lagi, tapi sekarang nggak boleh lagi. Gimana sih, maksudnya bingung banget. Sekarang tuh katanya mudik itu nggak boleh, yang boleh itu transportasinya. Terus transportasinya ngangkut apa? Ngangkut jure? Ngangkut siapa? Kan lucu gitu ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan sebutan virus corona, virus yang lagi hits pada masa kini. Tapi aku nggak akan membahas apa itu deskripsi virus corona, kenapa dinamakan COVID-19. Aku juga nggak akan bahas langkah-langkah pencegahan, karena kita semua pasti sudah banyak baca dari literatur-literatur yang tersebar selama ini di media sosial. Jadi, aku akan bahas sesuatu yang lain. Penasaran? Stay tune terus ya! Kita semua pasti udah tahu bahwa virus corona ini pertama kali menginfeksi salah seorang warga di Wuhan pada September 2009. Dan kemudian virusnya tersebar begitu cepat sampai ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Virus ini sendiri masuk ke Indonesia sekitar bulan Januari tahun 2020. Jadi udah sekitar berapa bulan ya? 2000 years later. Udah sekitar 3 bulan gitu ya kita hidup bersama dengan virus COVID-19 ini. Padahal ingat gak sih dulu itu pemerintah kita termasuk seluruh masyarakat Indonesia itu sempat kepedean gitu bahwa virus ini tuh gak akan pernah masuk ke Indonesia, karena katanya Indonesia adalah negara tropis yang gak akan pernah terkena virus-virus macam itu. Sampai akhirnya banyak banget netizen yang ngebikin alasan-alasan kenapa sih Indonesia tuh gak akan lah kena virus corona. Kayak misalnya Indonesia tuh udah biasa sama yang kotor-kotor, udah biasa sama yang kumuh-kumuh. Terus ada yang bilang juga karena Indonesia tuh udah biasa tuh makan nggak pakai cuci tangan pakai sabun, udah cukup dicelupin pakai air kobokan kayak gitu. Ada juga yang bilang Indonesia itu udah sering minum air es pakai air mentah gitu, atau minum air es yang pakai es batunya tuh dari air kali katanya. Dan banyak banget alasan-alasan lainnya yang dibuat sama masyarakat kita yang akhirnya ngebuat secara tidak langsung kita juga ikutan. Oh iya bener juga ya, Indonesia kayak udah kebal gitu, nggak akan kena lah sama corona. Tapi akhirnya kita kebagian juga gitu. Ternyata virus ini nggak pilih-pilih, semua negara kena, siapapun kena, rentang usia dari bayi sampai tua juga bisa kena. Nah, efeknya karena tadi kita terlalu santai, kita terlalu menganggap bahwa virus ini nggak akan pernah masuk ke Indonesia, kita jadi telat start. Pemerintah kita, juga warganya, akhirnya telat start. Kita akhirnya gagap, kita mesti apa nih? Ternyata virusnya masuk nih ke Indonesia, kita mesti apa gitu. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, karena kita nggak pernah punya pengalaman sebelumnya dan kita terlalu menggampangkan virus ini. Efeknya apa? Akhirnya banyak banget orang-orang yang nimbun masker, nimbun hand sanitizer, nimbun sarung tangan medis, bahkan nimbun vitamin-vitamin. Akhirnya bikin harganya tuh melonjak sangat tinggi. Yang kasihan ya orang-orang yang menengah ke bawah yang nggak sanggup beli. Para tenaga kesehatan juga akhirnya mereka sangat kekurangan di rumah sakit. Tapi alhamdulillah keadaan ini sekarang udah berangsur-angsur membaik ya kabarnya. Masker dan lain-lainnya udah hampir menuju ke harga normalnya. Padahal dulu kita sampai yang kebingungan gitu ya, mau nyari masker nggak ada, yang kalaupun ada itu harga sekotaknya bisa sampai 500.000 gitu kan. Kemudian setelah banyaknya orang-orang yang menimbun masker, ada juga isu yang lain. Isu apa? Isu lockdown. Warga negara Indonesia rame-rame minta Indonesia di lockdown sama seperti negara-negara lainnya. Tapi pada kenyataannya lockdown untuk negara sebesar kita tentu nggak mudah dan juga mungkin nggak efektif gitu ya, karena negara kita bentuknya kepulauan dengan penduduk yang sangat banyak, ratusan juta penduduk gitu ya. Itu nggak akan mudah gitu untuk bisa langsung di lockdown. Selain itu karena mungkin pemerintah kita mungkin belum sanggup untuk membiayai kehidupan rakyatnya gitu yang sangat banyak ini. Akhirnya karena lockdown adalah pilihan yang tidak tepat untuk negara kita, jadi diganti dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu arti aslinya pembatasan sosial berskala besar kan ya. Akhir-akhir ini tuh banyak banget yang ngeplesetin si arti dari PSBB ini. Kalau menurut kalian PSBB itu apa sih? Coba dong komen di bawah. Nah terus apakah sudah berhasil PSBB ini di Indonesia? Tentu aja belum gitu ya. Karena meskipun udah di PSBB, tapi peraturan-peraturan juga berubah-berubah gitu, kebijakan-kebijakannya juga gonta-ganti, dan tetap aja nggak efektif gitu. Kayak misalnya, ada beberapa petugas yang berjaga-jaga di titik-titik poin jalanan, terus memberhentiin motor-motor yang
yang ngeboncengin penumpang gitu ya, penumpangnya disuruh turun kemudian suruh jalan kaki atau naik angkot sampai melewati titik poin. Kan gak efektif, apalagi kalau misalkan ternyata orang yang boncengan itu suami istri yang mana serumah gitu ya, yang ngapain juga disuruh turun ya kan. Terus peraturan PSBB lainnya kayak di titik-titik poinnya justru kayak banyak yang bikin macet karena harus dicek suhunya gitu ya sama petugas-petugas yang ada di titik poin itu. Kemudian bikin antrian yang sangat panjang, yang sangat mengular kayak gitu, dan itu sungguh sangat tidak efektif. Malah bikin kemacetan, malah bikin kerumunan. Tadinya aku tuh berharap banget bulan Ramadan ini kayak bulan titik baliknya kita gitu loh. Kita jadi merenung, kita jadi lebih banyak beribadah di rumah. Aku pikir akan lebih banyak orang-orang yang lebih fokus beribadah gitu ya di rumah. Tapi ternyata itu hanya berlaku di awal-awal Ramadan aja gitu. Di akhir 10 Ramadan yang harusnya menjadi momen kita berubah gitu ya, momen kita menjadi diri kita yang baru, menjadi diri kita yang lebih bersih dari sebelumnya, ternyata malah sesuai sama ekspektasi. Banyak banget kebijakan-kebijakan PSBB yang dilonggarkan dan akhirnya ngebikin orang-orang yang tadinya udah di rumah aja, udah mau diem aja di rumah, akhirnya di 10 hari terakhir Ramadan ini malah keluar gitu, memenuhi jalan-jalan, memenuhi pasar demi selembar 2 lembar baju, memenuhi toko-toko elektronik demi HP baru, memenuhi jalan-jalan demi kesenangan pribadi. Selain PSBB yang aturannya sangat longgar, kebijakan-kebijakan lainnya dari pemerintah pun longgar, kayak soal mudik. Mudik yang tadinya boleh jadi nggak boleh, terus boleh lagi, terus nggak boleh lagi, boleh lagi, tapi sekarang nggak boleh lagi. Gimana sih, maksudnya bingung banget. Sekarang tuh katanya mudik itu nggak boleh, yang boleh itu transportasinya. Terus transportasinya ngangkut apa? Ngangkut jurik? Ngangkut siapa? Kan lucu gitu ya. Kebijakannya sangat nggak jelas dan nggak tegas. Ditambah dengan masyarakatnya yang juga kayak gini, jadi kayak klop banget gitu kan ya. Ngerasa nggak sih teman-teman, kita tuh di Indonesia kayak yang nggak ada apa-apa gitu, kayak nothing happen. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa loh, nggak ada apa-apa. Padahal datanya udah menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan gitu, baik dari yang positif ataupun yang meninggal. Bahkan per hari ini datanya sudah ada 900 positif, dan hari ini itu udah ada 20 ribuan orang yang positif terinfeksi corona. Tapi kita masih lihat orang-orang yang tetap berjubel-jubel kemana-mana, tetap berdesak-desakan ke pasar, tetap berdesak-desakan ke mall, demi sesuatu yang nggak urgen gitu, demi sesuatu yang nggak penting-penting banget gitu. Padahal kita tuh belum tahu gimana karakter si virus ini. Kita belum tahu detail gitu tentang si virus ini. Beda sama kita udah tahu tentang DBD. Oh, virusnya kayak gini karakteristiknya. Oh, dia panasnya sekian hari. Oh, ciri-cirinya begini. Sementara virus corona ini kita masih meraba-raba gitu. Tapi kenapa orang-orang tuh banyak yang kayak udahlah, nggak ada apa-apa sama corona gitu. Ini antara pasrah sama nantang. Kenapa sih nggak bisa empati sedikit sama tenaga kesehatan yang wafat karena corona? Kenapa nggak bisa empati sedikit sama mereka yang kehilangan pekerjaan? Kenapa juga nggak bisa empati sedikit sama mereka yang benar-benar taat buat di rumah aja? Kalian buang semua rasa empati itu demi selembar 2 lembar baju baru. Kenapa kalian lebih percaya soal teori-teori konspirasi yang nggak ada fakta-fakta ilmiahnya sama sekali daripada data-data aktual yang memang udah ada gitu di lapangan? Angka-angka kematian, angka-angka yang positif corona itu sudah tersebar luas di TV, di media sosial, dimanapun kalian bisa cari itu. Tapi sekarang apa coba? Ternyata angka kematian itu hanya akan menjadi statistik pada akhirnya. Gak banyak yang peduli. Yang penting bisa jalan-jalan lagi, bisa beli baju baru, bisa beli HP baru, bisa happy-happy lagi. Ternyata benar kata orang, kita itu sedang melawan 2 virus, COVID-19 dan stupidity. Dan ternyata yang bisa memutus rantai itu bukan angka kematian, bukan juga ngikut pemerintah yang gonta-ganti kebijakan. Yang bisa memutus rantai itu adalah diri kita sendiri. Sejauh mana diri kita mau ikut berempati sama mereka yang benar-benar berjuang. Jadi buat teman-teman yang masih galau mau mudik atau enggak, mau ke pasar beli baju baru atau enggak, mau ke mall beli HP baru atau enggak, mendingan gak usah ya teman-teman ya. Stay di rumah aja. Kalaupun mau keluar ya patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga jarak 1-2 meter dan gak usah keluar untuk sesuatu yang gak penting. Karena diri kita adalah faktor penting demi keberhasilan kita melawan COVID-19 ini. Nah, jadi sekarang tinggal dipilih. Kalian mau jadi bagian dari sejarah para pahlawan atau sejarah para pecundang? Mungkin segitu dulu dari aku. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Segitu dulu ya.
Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.